Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pada kitab 1 Yohanes, pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat hingga yang kelima. Namun akan dibaca dari ayatnya yang ketiga B hingga pada ayatnya yang kelima, yang menyatakan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan adalah iman mengalahkan dunia. Tujuan ditulisnya surat 1 Yohanes dan surat-surat Yohanes lainnya adalah untuk mendorong jemaat saat itu untuk tetap senantiasa berpegang teguh pada kebenaran bahwa Yesus adalah Anak Allah dan sungguh-sungguh manusia yang telah menumpahkan darahnya untuk penyucian segala dosa kita. Pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Lalu di dalam perikop bacaan kita dari ayat yang pertama dinyatakan bahwa dengan demikian setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus tentunya berasal dari Allah. Dan orang-orang yang berasal dari Allah adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan juga mengasihi mereka yang lahir dari Allah. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Apa yang menjadi tandanya? Ya, bagaimana kita disebut sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Allah dan sesama, yaitu dengan mengikuti dan melakukan perintah-perintahnya. Firman mengatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Benarkah demikian? Maka marilah kita merenungkannya dan kita merefleksikannya dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan pada umumnya, orang beranggapan bahwa setiap perintah yang berasal dari dalam dunia, apalagi yang menjadi perintah Allah, itu berat. Karena harus dilakukan. Dan jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi. Hukum dunia menerapkan akan hal itu, apalagi hukum Tuhan. Mereka yang melakukan akan diberkati, mereka yang tidak melakukan akan mendapatkan penghukuman. Berbicara tentang kasih Kristen tidak gampang. Tidak gampang untuk mengasihi orang yang sudah melukai akan perasaan kita. Tidak gampang untuk mendoakan orang yang tidak kita suka. Tidak gampang untuk menolong orang ketika pertolongan kita di masa lalu dibalas dengan hal yang tidak baik. Dan ada hal-hal lainnya yang membuat kita menjadi tidak mudah untuk dengan segenap hati melakukan akan perintah. Dalam hal ini perintah Tuhan. Apalagi ketika pemberlakuan vaksinasi.
Ada banyak orang yang juga tidak dapat mendukung apa yang menjadi program pemerintah karena masih mempertimbangkan kelayakan vaksinasi tersebut. Dan tentunya ada sanksi yang harus dikenakan kepada mereka yang berhak untuk menerima akan vaksinasi tetapi menolak. Perpres sudah dikeluarkan dan akan dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, apa yang kita harus lakukan dalam kelanjutan kehidupan kita ke depan? Firman menegaskan kepada kita perintah-perintah Allah itu tidak berat. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mungkin memberikan perintah tanpa Dia memberikan teladan. Allah meminta anak-anaknya untuk saling mengasihi. Di dalam pasal 4 ayat 7 mengatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah sendiri. Oleh karena itu mereka yang tidak mengasihi berarti tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga sangat menekankan akan kasih Allah yang begitu besar. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-30, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan, "Puk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Hal ini dinyatakan sebab Yesus sudah menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya dengan mengambil lambang kutuk itu ketika Dia berada di kayu salib untuk keselamatan dan pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu dikatakan perintah-perintah Allah itu tidak berat. Karena Allah sendiri telah memberikan teladan yang nyata melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Oleh karenanya semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang membuat semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia? Bukan hanya Allah memberikan teladan melalui Yesus Kristus kepada kita yang lahir dan berasal dari Dia, tetapi pada pasalnya yang keempat, ayat yang keempat menyatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, ya, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada pada kita sebagai orang yang percaya kepadanya lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia, sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah di dalam Kristus. Tidak ada yang sanggup mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dengan demikian jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah, 40 hari atau 6 minggu Prapaskah. Saat ini adalah hari Rabu Abu. Umat diajak untuk menyesali, untuk mengintrospeksi diri, untuk hidup di dalam pertobatan, bahkan kalau perlu berpuasa. Ya. Bahwa kita ini hanyalah abu di bawah kaki Tuhan. Tidak ada yang lebih unggul dari kita dibanding dengan Tuhan. Sehingga pergumulan apapun yang menimpa kehidupan kita sekali-kali tidak akan membuat kita untuk menjadi sama seperti dunia. Pengertian dunia di sini bukan berarti kosmos, alam semesta atau jagat raya yang sungguh amat baik diciptakan oleh Tuhan.
Tetapi orang percaya diminta untuk mengalahkan dunia, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah atau kehendak Tuhan. Ketika di sana terjadi ketidakadilan, kebencian, kejahatan, korupsi, dan masalah-masalah sosial lainnya. Bahkan yang terpenting, kehidupan orang percaya diminta untuk mengalahkan segala keinginan daging kita, sebagaimana yang terdapat dalam Galatia pasalnya yang kelima. Pada ayat yang ke-19 hingga 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, amarah, kepentingan diri dan lain sebagainya. Itu yang masih melekat di dalam kehidupan kita, sekalipun selalu mengaku orang yang beriman kepada Kristus. Firman mengatakan kepada kita di dalam pasal yang ketiga, dari ayat ke-7 hingga ayat yang ke-10, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Oleh karena itu mereka yang berasal atau lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, karena benih ilahi ada padanya. Dengan demikian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengisi hari-hari kehidupan kita, menghayati, mengenang segala perjalanan Yesus Kristus yang menderita, yang mengalami sengsara dan mati. Itu semua demi kasih-Nya kepada kita. Sehingga segala pergumulan yang kita alami, mari kita jalani dan selesaikan itu dengan tetap mengandalkan Allah di dalam Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk hidup di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, bahkan menuruti dan melakukan perintah-perintahnya. Tidak ada yang dapat mengalahkan dunia ini, tidak ada yang dapat mengalahkan kedagingan kita selain daripada iman kita di dalam Kristus. Mari kita akui bahwa Yesus adalah anak Allah juru selamat, sehingga kita juga mampu menjalankan kehidupan di dalam kekuatan kasih karunia-Nya. Menjadi pemenang-pemenang bukan karena kehendak saya atau kita, tetapi kehendak Dia, kehendak Allah di dalam Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan bagi kita, kalahkanlah dunia dengan iman kita. Tuhan akan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, kami dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meteraikan dalam loh hati kami. Kami tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala yang bertentangan dengan perintah dan kehendak Allah. Supaya kami dapat dimampukan terus mengalahkan dunia, mengalahkan keinginan daging kami, dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Diberkati semua kami dalam segala syukur dan sukacita kami. Diberkati umat Tuhan di dalam semua pengharapan-pengharapan mereka, di dalam semua penderitaan-penderitaan dan pergumulan mereka, supaya mereka hanya mengarahkan hidup dan iman mereka hanya kepada Yesus Kristus anak Allah. Bapa, terima kasih sehingga segala sesuatunya juga boleh kami lalui dan kami boleh terus hidup di dalam Engkau dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Lawatlah, berkatilah dunia ini Tuhan dengan segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya Engkau akan memberkati negara ini. Engkau akan memberkati kota di mana kami tinggal dan berada. Terima kasih Bapa. Ini doa, pengharapan, syukur kami
Berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.